Mau hidup sederhana, makan gaji tiap bulan dapat. Kalau mau kaya, berdagang, jadi milioner, silakan. Ya, usaha apa pun boleh. Jadi usaha-usaha itu sebenarnya berdagang. Ada orang beranggap, oh yang halal tak ada gidah sekarang ni. Sampai diungkapkan ini pengarang nambah ni. Ya, penterjemah nama nambah ni. Ada yang beranggapan bahawa barang halal sudah tak ada. Zaman inilah tu maksudnya tu. Kan ada yang dikatakan 3 hal kata dia. Ada lagi punya peribahasa dia bilang yang haram ya sulit pak kata dia. Ini jangan ikut. Ini perkataan syaitan. Syaitan suka begitu pak. Dia ajaknya kita hal-hal yang tak baik. Ya, penipuan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sallallahu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga pada subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Yang dibaca tadi itu ya, itu banyak tambahan dari penterjemah ya. Dari kitab asli sedikit sekali, tapi tidak apa, ada hubungannya. Jadi ibadah bagi seorang murid itu sangat dituntut ya, untuk memelihara perut ya, daripada hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah dan yang syubhat ya. Karena perut dibilang anggota badan yang sangat sulit untuk diperbaiki bila mana rusak. Rusak dua macam, rusak organnya, rusak akibatnya. Itu kadang-kadang orang itu, mohon maaf ya, macam-macam penyakit perut itu muncul, boleh jadi ya, boleh jadi dikarenakan kita makan tak steril kehalalannya. Dulu guru saya bilang begini, dia pesan sama ibu-ibu waktu pengajian tu. Biasa ibu-ibu itu menganggap sepele tapi akibatnya fatal. Kan ada orang dorong tu, jualan dorong masuk komplek tu, sayur tu. Nah, tu refleks ya, ibu-ibu tu udah ditimbang sama penjual, dia ngambil lagi masuknya. Gitu. Itu yang sederhana itu pak, masalah sayur berapalah paling, mungkin selisihnya Rp500, Rp1.000 dimasukkannya 2 helai daun kangkung, umpamanya kan, padahal ditimbang udah pas tuh, tapi jahil kan itu dimasuk ini. Ini yang sederhana, apa yang besar ya, itu yang sederhana. Itu guru saya bilang tuh, kadang dalam perut macam-macam penyakit. Memang penjual diam ya, tapi tanya hati dia, redha tak? Itu masalahnya. Redha tak tu? Itu sederhana tu pak. Apalagi masalah yang lain. Itu yang menyebabkan macam-macam penyakit. Jadi bisa juga organnya rusak sehingga keluar biaya yang besar. Yang lebih bahaya lagi, rusak akibatnya tu.
merubah jadi akhlak kita yang tak baik. Ya. Terutama tu ibadah lah. Ibadah tu tetap dia pengaruhnya kuat sekali. Maka dia bilang perut tu ibaratkan mata air, kata dia. Dia mempunyai kemauan timbul pada anggota yang lain. Kalau air dah mengalir, maka bergeraklah seluruh anggota tubuh. Nah, makanya cari air yang bersih. Jangan cari air yang kotor. Maka akibat pun akan kotor. Jadi anjurkan pandai-pandailah, dia bilang, untuk memilih dan memilah apa yang kita konsumsi itu. Ya. Nah, Imam Sahal telah menegaskan, pindah halaman sebelah ini. Imam Sahal. Kita singkat-singkat saja ni, kerana penjelasan kurang lebih sama. Ini dari kitab ni, Imam Sahal ni. Imam Sahal telah menegaskan, man lam yakun mat'amuhu min halal. Siapa orang yang makannya tidak halal alias haram, itu maksudnya, lam yukshab an qalbihi hijabun, tidak akan dibuka hatinya daripada hijab. Jadi hati ini ada hijab antara kita dengan Allah. Makanya kita merasakan Allah itu tak dekat, jauh, berarti ada hijab. Nah, hijab ini salah satu faktornya makanan. Ya. Jadi jangan heran berzikir, kenapa tak ada hasil ni? Boleh jadi makanan tadi. Ya, kenapa tak ada hasil ni? Tak nyentuh iman ni, tak tembus hati ni, tak luluh hati ni di hadapan Allah. Boleh jadi kerana makanan. Dia dah bilang jelas tu kan, siapa tak menjaga makan yang halal, dia bilang tak akan dibuka hijab hubungan dia dengan Allah, mesti tertutup hati dia. Kita kan zikir ni kan mau buka hijab. Ada orang belajar buka kitab, kan, buka kitab, tapi zikir tu buka hati, buka hijab. Jadi masing-masing ada partnya, bagian. Jadi kitab itu dibuka untuk apa? Faham ilmu. Tapi hati buka hijab supaya ketemu sama Tuhan, dekat dengan Allah. Itu salah satunya. Jaga makan yang jaga makan yang mana jaga ni? Halal ke haram? Yang dimakan ya halal, yang dijaga yang haram. Wa tasara'at ilaihi al-uqubat. Itu mensegerakan kepadanya hukuman. Jadi dapat hukuman apa tu boleh jadi. Hukuman tidak hanya di akhirat, tapi di dunia kita dapat. Di dunia kadang-kadang diberi Allah. Jamaah mau mana hukuman di dunia ke akhirat? Saya mau tanya, jadi orang cerdas kan dah ni? Allah beri hukuman mau di dunia ke di akhirat? Masih ada bunyi akhirat tadi tu. Jadi kesusahan di dunia, teguran Allah, penyakit, hukuman kita dapat pindah tu kadang-kadang hukuman dan sebagainya. Tak masalah di dunia, udah dibayar, jangan dibayar di sana. Ya, tak masalah. Kesulitan-kesulitan dunia itu dibayar di dunia ini. Ya, itu cash namanya. Jangan sampai dibayar di sana, susah. Ya, kita sana mau selamat. Anda apa dengan begitu, dengan hukuman Allah dapat tadi, yang mudah-mudahan kita sadar, kembali lagi kepada jalan yang benar. Mulai kita menjaga lagi, jangan makan barang-barang yang diharamkan Allah SWT. Indonesia ni terus terang ya, termasuk juga godaannya berat kan. Apalagi rejim ni buat periode ni. Korupsi itu kan dah hal yang biasa dah. Saya dah malas dengar ada korupsi itu. Capek dengar, dah biar lewat kan dah. Sambil-sambil kita doa, ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah pemimpin kita ni. Atau berganti dengan orang yang lebih baik. Begitu aja sih doa. Ya. Nah, bukan apa, kok di atas bermain begitu, bawah pasti ngikut, tak bisa hendak. Tapi kok di atas beri contoh yang baik, bawah takut. Ya, pasti bawah takut.
Itu masalahnya. Nah, tak selesai ni, maka saya bilang cari yang beriman. Kok ada iman tu mikir-mikir lah, kan? Nak berbuat mikir-mikir tu kok ada iman. Tapi kau iman berantakan, habis perbuatan pun berantakan juga. Ya, tambah lagi wala tanfa'uhu salatu. Tidak bermanfaat salatnya. Bayangkanlah, mau ke mana kita ni ibadah? 30 tahun ibadah, 40 tahun ibadah, tak ada manfaat kita di salat. Kan capek kita ibadah. Ini dikatakan salat hanya melepaskan kewajiban, tapi hasil tak dapat. Ya, kita harusnya butuh dengan salat, tapi salat terpaksa. Ya, beban berat, melepaskan kewajiban. Itu kadang-kadang kita koreksi lah. Ya, kita koreksi lah. Salat itu kan dialog kita dengan Allah. Idza ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah. Apabila salah seorang itu salat, dia bermunajat dengan Allah, ngomong. Kita salat itu ngomong dengan Tuhan, tapi itu tak kita rasakan. Itu masalahnya, beban salatnya. Boleh jadi faktor inilah yang tak dijaga. Ya. Apalagi wala sadaqatuhu, dan juga tak ada manfaat sedekahnya. Ya, sedekah banyak kita keluarkan, tapi tabungan tak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipakai pergi haji, kan? Duit-duit kita tu mah dipakai pergi haji, pergi umrah, sedekah. Bisakah bersihkan barang yang kotor? Tak bisa lah. Ya. Kalau barang itu barang yang kotor, kita sedekahkan pun tetap kotor. Tetap kotor, tak bisa. Kita nyapu di lantai, tapi penyapunya kotor, mana bisa bersih? Sama ya, itu hukumnya begitu deh. Ya. Jadi jamaah bertanya, Pak Ustaz, macam mana kalau pergi haji itu pakai duit korupsi, duit penipuan, duit ngambil hak orang, uang yang subhat campur lah halal dengan sah, secara rukun sah. Ya, rukun haji kan tak masuk. Ya, rukun haji dikerjakan, wajib haji dikerjakan, sah. Cuma pertanyaan, terima ada apa Ustaz? Oh, itu baru ada tu lah. Kalau itu ditanyakan, saya pun tak bisa ngomong lah tu lah. Kan susah tu, orang terima ada ibadah. Untuk diterima itu kan perlu syarat. Syaratnya banyak untuk diterima. Tapi kalau untuk sah, rukun syarat dipenuhi, sah. Itu ibadah begitu. Untuk diterima ada syarat yang lain lagi. Ya, ada syarat yang lain. Nah, jadi kewajiban mencari rezeki yang halal adalah sama dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam yang lain. Itu saya kutip-kutip ya ni ya. Ada kalimat-kalimat yang penting. Jadi mencari yang halal itu sama dengan menjalankan syariat yang lain. Seperti apa? Salat wajib tak? Wajib. Zakat, haji, wajib. Itulah sama. Kalau salat tu wajib, cari rezeki yang halal pun wajib hukumnya, bukan sunnah. Tak ada kitab bilang sunnah, tak ada. Kitab menyatakan cari rezeki yang halal. Allah bilang makanlah dari barang yang baik. Gitu dia. Berarti kewajiban bagi orang muslim, orang mukmin sama dengan kewajiban para nabi. Nanti saya ambil hadis. Ada hadis Arba'in Imam Nawawi. Nanti situ Nabi menyebutkan perintah Allah kepada Nabi suruh makan barang yang halal. Allah perintah kepada orang mukmin pun suruh makan barang yang. Jadi perintah dengan Nabi dengan orang mukmin sama untuk masalah makan ni. Tak ada beza. Ya, tak ada beza. Jadi biasa masalah ibadah kan beda. Salat kita beda dengan Nabi, ada perbedaannya. Nabi lama salatnya, khusyuk dan sebagainya. Tapi untuk masalah makan sama. Nabi diperintahkan makan yang halal, orang mukmin pun sama. Nanti ada ayat. Saya bawakan nanti minggu depan hadis Arba'in Imam Nawawi. Ada hadis sahih lagi. Ya.
Jadi jangan dipilih-pilihkan. Jadi mencari rezeki yang halal itu wajib hukumnya, tidak boleh tidak. Dan hal itu akan terasa berat bagi setiap orang. Ini tambah nih pengarang nih, itu berat bagi setiap orang. Untuk sekarang, dulu enggak, dulu tak berat, sekarang yang berat. Ya, sekarang yang berat. Orang dulu mudah. Ya, kalau ada korupsi tidak begitu lah macam sekarang. Ya, orang dulu lebih mudah ibadah, makan dan sebagainya. Karena dulu kota tak sebesar ini. Dulu nih Pontianak nih kota ke kampung. Asalnya kampung, orang kampung tu Pak, nanam padi, nanam buah-buahan, nanam langsat, durian, kan begitu. Maka makanannya halal, karena dulu banyak petani, pedagang malah pedagang bila pedagang masuk kampung. Ya. Kok sekarang ini kan banyak kegiatan ekonominya ni, itu peluang korupsi pun banyak. Dulu sederhana. Nabi cuma bilang sebaik-baiknya tetapi berdagang. Usaha paling bagus jahit. Nabi bilang itu, jahit itu bagus Pak. Dulu kan jahit itu paling bagus, buat orang jadi tampan, bagus. Ya? Tertutup aurat dengan rapi, nampak lebih indah. Apalagi berdagang kata Nabi. Nabi ini nyuruh berdagang. Kata Nabi, ekonomi itu sumbernya 90% dari berdagang. Hadis tu. Makanya kau yang pintar-pintar jangan makan gaji, buka usaha sendiri. Nabi yang bilang 90% rezeki itu dari berdagang, 10% dari yang lain. Kita ni ngejar yang 10% kita kejar ramai. Itulah dia. Hasilnya tak memuaskan, akhirnya korupsi. Nah itu. Tapi kau berdagang tak ada batasnya, kau bisa kaya sekaya-kayanya. Itu. Kau berdagang gitu, tak ada batas, bisa sekaya-kaya. Jadi kalau siapa mau hidup sederhana, makan gaji. Siapa mau kaya, berdagang. Ya, mau hidup sederhana, makan gaji, tiap bulan dapat. Kalau mau kaya, berdagang, jadi milioner, silakan. Ya, usaha apa pun boleh. Jadi usaha-usaha itu sebenarnya berdagang. Ya. Ada orang beranggap, oh yang halal tak ada gidah sekarang ni. Sampai diungkapkan ini pengarang nambah ni. Ya, penterjemah nama nambah ni. Ada yang beranggapan bahawa barang halal sudah tak ada. Zaman inilah tu maksudnya tu. Kan ada yang dikatakan 3 hal kata dia. Ada lagi punya peribahasa dia bilang yang haram ya sulit Pak kata dia. Ini jangan ikut. Ini perkataan syaitan. Syaitan suka begitu Pak. Dia ajaknya kita hal-hal yang tak baik. Ya, penipuan dan sebagainya. Ya. Ini pengarang ni pandai nak menambah ni. Penterjemah ni ditambah-tambahnya. Dia lihat keadaan sekarang mungkin. Ya. Barang siapa masih diragukan hal haramnya disebut barang yang syubhat. Jadi ada halal, ada haram, ada dia bilang seiring jalan, tinggal kau mencari ya. Pasang ilmu, tinggal kau cari. Makanya pasang ilmu dulu, pasang ilmu, silakan cari rezeki. Ini tahu, ini halal, ini haram, ini syubhat. Ya. Oleh sebab itu menemukan yang halal itu sangat sulit, kata penterjemah. Kata penterjemah. Sekalipun demikian, maka murid wajib berusaha. Bagaimanapun kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari barang-barang yang haram. Ya. Sekalipun harus berupaya keras, dia bilang tidak masalah. Ya. Kerana dengan inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Maksudnya apa? Ibadahnya akan terasa nikmat nanti. Zikirnya pun akan ada hasil. Akan ada hasilnya. Maka zikir ni mohon maaf lah, bertahun-tahun ni kadang tak ada perubahan.
Boleh jadi makannya halal. Ada tak yang zikir makanannya halal tapi tak jadi-jadi, kurang amal, tak diamalkan ya. Ya, saya ketemu dulu waktu di Singarai Dalam, Ustaz ada yang ngajar zikir ke? Ada. Saya ni perpanjangan tangan dari guru ya, nyampaikan ni. Oh, saya udah ngambil dah Ustaz. Ya ke? Sama Ustaz Abdul Ghani dulu kata dia. Tahun 89. Tahun ni sih boleh 89. Ngamal kan tak ada. Mana hasilnya? Jadi macam-macam orang terhambat ni ya. Kena tak ngamalkan atau dia ngamalkan tapi yang begini tak dijaga. Ya, makan makanan yang steril. Ya. Jadi seri ringkas lah tu. Banyak tambahan dari penterjemah tu. Dalam kitab cuma sedikit ya. Tadi kalimat bahasa Arab tu Imam Sahal. Itulah dia bilang. Jadi tidak akan terbuka hati kita kepada Allah, datang daripada hukuman Allah. Yang ketiga, salat tak bermanfaat. Kemudian sedekah pun sama juga tidak bermanfaat. Nah, semoga Allah beri kita manfaat dari ibadah kita ini insya-Allah. Ya, segera cukup. Tu tambah sedikit je. Mayoritas umat itu menyimpan uang itu di bank. Ya. Nah, uang yang disimpan itu nanti ada bunga di situ. Ya. Nah, bunga itu kan mungkin di dalam perjalanan itu nanti dianggap sebagai barang haram mungkin, saya nggak tahu persis. Itu nanti dicampur antara barang yang halal dan haram. Nah itu nanti kita nggak tahu mana yang haram, mana yang halal, tapi dicampur di situ kita makan semua. Itu punya gimana Bos? Terima kasih. Baik. Kita menyimpan duit di bank itu kita harus tahu jumlah duit kita berapa. Bertukar uang kertasnya tak masalah, itu proses di perbankan begitu. Tapi kita tahu duit kita berapa jumlahnya. Saya nyimpan pamannya 500 juta. Nah, nanti ada bunganya. Bunganya itu kita hitung. Kita tak mungkin nak ambil mana duit kertas aku di bank dia, yang mana capek apa. Gimana mau tahu? Kak ini proses perputaran. Yang penting kita tahu nilai uang kita berapa. Nah, saya simpan umpamanya 500 juta. Bunganya berapa di bank? 1% sampai tak? 12,5. 12,5? Dah. 1 juta bunganya. Bunga. 0,1% paling. 0,8. Anggaplah 1%. Kalau 1%, kalau 500 juta berapa? Berapa? Kalau 1% berarti 5 juta. Nah, 5 juta ni bunga yang dikasih ini betul ke 5 juta? Tak lah, besar memang. 500 juta, 1% 5 juta lah. 5 juta lah. Betul Pak. 5 juta ke? Betul. 5 juta ini kita ketahui umpamanya jumlahnya muncul 500, tak sampai 1% kali ya? 1 tahun. Tak sampai 1%. Itu 1 tahun 1%. 1 tahun? Oh gitu. Sebulan. Sekarang rata-rata antara 0,8 Pak. Sebulan gitu. Iya. Setahun itu ya di bawah 12-18 Ya, setahun 12. Ya. Tak apa-apa lah, kita contoh je lah ya. Mau besar-besar lah bunga tak apa. Tak benar teman atur. Nah, begitu kita nyimpan 500 juta, berarti bunganya 5 juta. Maka kita buka lah. 1 bulan, bulan depannya bertambah. Berapa? 505 juta. Nah kan itu kan? 505 juta. Dari angka tabungan kita tahu, berarti 5 juta ini bunga. Yang penting kita tahu nilai uang kita itu. Proses di bank kita tidak bisa mendeteksinya, sulit itu mah. Kalau umpamanya saya beli pakai duit saya ini, takkan mau saja duit saya yang ini yang mana? Nanti saya tarik, saya mau duit saya yang kemana saya masukkan? Tak mungkin pula. Tak mungkin. Yang penting nilainya itu. Nah, berarti 5 jutanya itu bunga. Ini jangan dimakan.
Jadi gimana, dibuang ke? Jangan juga dibuang. Ya kan, tak boleh pula buang duit. Nah, cuman solusinya ada dialokasikan kepada sifatnya umum, jangan untuk pribadi. Ya kan, pahamannya ada orang kepengen bantuan, tu apa ni, jalan Pak Ustaz belakang tu jelek, ayo keluarkan 5 juta tu, nak apa? Di sini ni, di waterfront sana tu, di sana diperlukan untuk WC umum pahamannya, pasti kan cocok dapat untuk WC tu. Nak masalah yang gitu-gitu boleh tu. Jangan untuk bangun rumah, untuk makan. Ada bilang tu listrik sana, sama ke tu rumah ke tu? Kita kepingin rumah kita berkah. Jadi boleh alokasikan untuk umum, tak masalah. Kita ambil. Dulu ada jamaah datang jadi, ya, Pak Ustaz, bunga ni diapakan? Alokasikan ke umum. Saya tak ngerti ni Pak Ustaz, kasih saya sini, keluarkan, nanti saya ngarahkan. Gampang. Begitu ada keperluan untuk umum, saya arahkan. Ini duit, jangan kau tanya dari mana, ini untuk umum ni. Ya, orangnya pun tak mau sebut nama siapa. Ambillah udah, lakukan untuk umum. Gitu Pak. Boleh. Apa yang sarana umum? Silakan. Yang penting jangan untuk pribadi. Tak diambil pesan juga, nanti diambil orang bang. Kan gitu. Jadi masalah percampuran itu proses bank kita tak bisa ngurus. Yang penting kita tahu nilai duit kita berapa. Kerana memang kita harus nyimpan di bank. Tak boleh tak kita nyimpan di bank. Mana mungkin kita nyimpan duit di rumah? Ya kan? Kok 5 juta masih boleh lah. Kok 100 juta? Nanti kebobolan rumah kita. Jadi simpan di bank tu cari amannya. Cari amannya. Nah, sekarang ada bank syariah. Tak masalah Pak. Masuk bank syariah, berapa persen kita beri jasa itu bagi hasil, tapi dia tak menentukan. Nanti hasilnya berapa baru dibagi. Makanya dapatnya tak sama. Masih mendingan Pak pindah ke bank syariah, itu lebih bagus. Ya. Allah alam. Selesai. Kadang-kadang antara uang bunga dengan uang tersimpan tu, mana tekok? Habis dah. Habis dah. Itu tak mengaruh. 20 juta. Itu saya hitung itu wassalam dah. Itu istri saya kan duitnya tak banyak, buka tabungan. Apa buku wang ni bang? Duit kau kecil nak dipotong administrasi, potong itu, potong ini habis. Mana berkurang? Hilang 50 kata dia, hilang 70. Itu tak mengaruh. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad